Kewajiban nafkah seorang suami tidak mengikuti level istrinya, tapi yang dijadikan dasar adalah level suaminya. Sebatas mana suaminya itu mampu, itu ya. Nah, secara umum level seorang suami kita ini, level kita ya, bagaimana level kita itu ada 3 ya. Level yang pertama, level atas ini disebut al-ghina atau ya level orang-orang yang kaya raya ya, level orang kaya raya. Kita termasuk nggak Pak De? Belum, ketawa aja Pak De ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga pada saat ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa saudara kita yang sedang diberikan ujian ya, diberikan rasa sakit, dan kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara kita yang sedang sakit, terutama Bapak Yusuf, kemudian istri dari guru kita Ustadz Musa, Ibu Maryam binti Umar. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, dengan wasilah majelis yang mulia ini, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, syifaan la yughadiru saqama ala hadini wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan tak lupa buat kita semua, buat keluarga kita, buat tetangga kita, masyarakat kita semua, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Baik, masih dalam bulan Rabiul Awal, kita ingin sekali tahu di antara bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dalam mendidik keluarganya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu beliau adalah salah satu istri dari Nabi kita Muhammad SAW. Tahu persis bagaimana keseharian dalam berkeluarga. Ya, beliau menceritakan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu pun menggunakan tangannya. Wala imra'atan wala khadiman. Tidak seorang perempuan pun, juga tidak seorang pembantu pun yang pernah dipukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa an yujahida fi sabilillah, kecuali saat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suri tauladan kita ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keluarganya, beliau sama sekali tidak pernah menggunakan tangannya untuk apa? Untuk memukul, baik itu memukul istri-istrinya maupun memukul para pembantunya. Seorang pun dari istri dan pembantunya tidak pernah ada yang dipukul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, patut kita contoh ya, barangkali kita dalam kehidupan kita ya, yang sudah lalu barangkali kita khilaf ya, nggak tahu, kita sudah pernah ya melakukan itu ya, baik disengaja maupun nggak sengaja, maupun didasari atas dasar apa itu, kasih sayang lah apa itu ya, alasannya emosi ya, itu sudah lalu ya. Mulai dari sekarang kita belajar dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak pernah memukul istrinya dan juga pembantunya. Jangan sampai kita memukul istri kita, juga siapa? Pembantu kita. Baik, kali ini akan kita lanjutkan kajian kita ya. Ini merupakan kajian puncak dari nafkah ya. Kita tahu nafkah itu ada 5 macam ya. Yang pertama, nafkah untuk diri sendiri. Yang kedua, nafkah dari orang tua kepada anak. Yang ketiga, nafkah anak kepada orang tua. Yang keempat, nafkah seorang suami kepada istri. Nah, ini puncaknya ya. Sebetulnya nafkah ini yang banyak ya, yang banyak itu ya ini ya, yang banyak itu yang ini. Jika pernikahannya sudah sah, maka akan ada yang namanya konsekuensi, yang diantaranya adalah berupa kewajiban memberikan nafkah bagi seorang suami kepada istrinya. Nah, nanti ada berapa besaran ya, kisaran berapa yang harus di cover ya. Kemudian apa saja nafkah yang seperti apa saja. Nah, itu nanti ada menyesuaikan dengan keadaan para suami ya. Para suami, kita semua ini para suami. Nanti kita itu ada 3 level ya. Kita di level yang keberapa nanti akan kita bahas. Baik, yang pertama yang perlu kita ingatkan bahwa yang dinamakan infak itu adalah al-ikhraj. Al-infak itu apa? Al-ikhraj, mengeluarkan. Maksudnya mengeluarkan di sini adalah segala sesuatu yang kita keluarkan untuk kebutuhan keluarga kita, maka itulah yang namanya infak. Nah, infak ini tidak pernah digunakan selain kebaikan. Kalau ada kata-kata infak, itu udah 100% pasti untuk apa? Untuk kebaikan. Baik, kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya jika, ya ini ketentuannya, jika sang istri itu yang pertama, tamkinu zaujati nafsaha minaz zauji bi an la tamna'ahu min wujuhil istimta'il masyru'i biha falau mana'athu walau an ba'di dhalika faqad lam tajib nafaqatuha 'ala zauji. Ketentuan yang pertama, bagi seorang suami wajib memberikan nafkah kepada sang istri jika sang istri itu menyerahkan dirinya kepada suaminya dan sang istri membuka dirinya menuruti jika sang suami berusaha untuk ingin menikmati, apa itu istilahnya, untuk bersenang-senang ya, bisa dalam bentuk hubungan biologis dan semacamnya ya. Jika sang istri itu tidak mencegahnya atau tidak menolaknya. Itu ketentuan yang pertama. Yang kedua, anta tabi'ahu fil makani awil baiti alladhi yakhtaruhu wa yastaqirru fihi. Ketentuan yang kedua adalah sang istri mengikuti suaminya dan dia tinggal di tempat atau rumah yang dipilihkan oleh suaminya. Itu ketentuannya ya. Jika itu dilanggar, maka seorang suami tidak berkewajiban ya, tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada sang istri. Nah, itu dasarnya ya, dasarnya. Kemudian ketahuilah bahwa annan nafaqata 'ala zaujati muqaddaratun walakinnaha tatafawutin kamman wa naw'an hasba tafawuti hali zaujati fil usri wal yusri.
Ketahuilah sesungguhnya nafkah kepada istri itu muqaddaratun, tidak ada ketentuan yang pasti, hanya dikira-kirakan saja. Perkiraan kebutuhan istri yang wajib dikeluarkan oleh sang suami kepada istri itu perkiraan, ya. Perkiraan itu maksudnya perkiraan yang cukup, yang secukupnya saja. Tapi perkiraan di sini itu ada level-levelnya, ya, ada level-levelnya. Baik secara jumlah berapa banyaknya atau dari apa jenisnya, itu menurut kemampuan keadaan level sang suami, menurut levelnya sang suami. Amma ikhtilafu hali zaujati fi dzalika fala athara lahu fi hadzal tafawut. Maka perbedaan sang istri di level mana dia berada itu tidak pengaruh sama sekali terhadap kewajiban ini. Misalkan ada seorang suami istri yang sudah menikah, ya, sudah menikah, sang istri seorang artis, ya, artis yang kebutuhannya itu levelnya apa, level tinggi. Kemudian suaminya tukang sapu misalkan, atau tukang apa namanya itu, tukang kebun, tukang taman, ya, misalkan kayak apa namanya saudara-saudara kita seperti itu. Ini kan levelnya jauh banget, ya. Sang suami penghasilannya berapa, sang istri kebutuhannya berapa. Ya, kalau artis itu rata-rata kebutuhannya bisa sampai sebulan itu kurang lebih mencapai 200 jutaan, ya. 200 jutaan. Nah, ini tidak mengikuti level istrinya, ya. Kewajiban nafkah seorang suami tidak mengikuti level istrinya, tapi yang dijadikan dasar adalah level suaminya. Sebatas mana suaminya itu mampu, itu, ya. Nah, secara umum level seorang suami kita ini, level kita, ya, bagaimana level kita itu ada 3, ya. Level yang pertama, level atas ini disebut al-ghina, atau, ya, level orang-orang yang kaya raya, ya, level orang kaya raya. Kita termasuk nggak, Pak De? Belum, ketawa aja, Pak De, ya. Level yang kedua adalah al-mutawassit. Al-mutawassit itu yang sedang-sedang, ya, yang sedang-sedang, enggak kaya banget, enggak, tapi sedang-sedang. Kemudian level yang ketiga al-faqir, miskin. Ya, itu kita, ya, laki-laki, para suami seluruh dunia ini, ya. Levelnya itu ada 3, level orang kaya, level menengah, dan level miskin. Nah, nanti kewajiban di antara level-level ini berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Nah, ini dasarnya adalah surat At-Thalaq ayat 7. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ini dalil yang menunjukkan bahwa sang suami, para laki-laki itu, ya, ada level-levelnya, ya. Liyunfiq, hendaklah berinfak, mengeluarkan, dzu sa'atin, siapa itu? Orang yang punya keleluasaan rizki, min sa'atihi, dari level yang apa namanya, level yang dia punya keleluasaan, ya, menurut kemampuannya dia. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, dan bagi orang yang rezekinya itu sedikit sempit, atau apa, ya, wa man qudira 'alaihi rizquhu, yang rezekinya, ya, taruhlah yang sempit rezekinya,
falyunfiq mimma atahullah, maka berinfaklah, keluarkanlah dari apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang pun kecuali menurut batas apa yang sudah diberikan kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Artinya tidak memaksa, ya. Tidak memaksa harus seperti ini, enggak. Tapi yang misalkan yang punya keleluasaan rezeki, ya keluarkanlah menurut kemampuannya. Dan bagi mereka, bagi orang-orang yang rezekinya itu terbatas, ya sudah, keluarkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya menurut kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang ada di dunia ini sesuatu yang tidak kekal, ya. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan, itu pasti, ya. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah sakit pasti ada kesembuhan. Kalau kita mau berusaha, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Ya, kecuali satu, ya, itu maut, ya, kematian, ya. Tapi semua penyakit itu pasti ada obatnya. Hanya kita saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha mencari kesembuhan itu. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang sakit di antara kita itu, kita berdoanya begini. Berdoanya kita misalkan begini, kalau ada orang sakit, ya Allah, kalau memang sakit itu menjadikan dia lebih baik, maka berikanlah dia kesabaran. Tapi kalau misalkan sakit itu menjadikan dia menebus dosa-dosanya, maka jangan kau perpanjang sakitnya. Berikanlah kesembuhan yang sesegera mungkin, jangan lama-lama gitu istilahnya, ya. Level yang pertama ini, ya, level yang pertama. Apa saja yang dikeluarkan untuk level yang pertama? Ini level yang paling atas nih, ya, orang yang mampu. Fa amma az-zawju al-musiru fayukallafu minan nafaqati bima yali. Adapun orang memiliki keleluasaan rezeki, maka nafkah yang dikeluarkan itu yang pertama adalah ma yusawi muddaini atau hafnataini kabirataini kulla yaumin ghaliba qutil baladil ladzi huwa fihi ma'a taklifati tahnihi wa khubzihi wa ma yattabi'u dhalik aw yuqaddimu dhalika khubzan jahizan. Yang pertama, bagi seorang suami yang berkecukupan untuk memberikan 2 mud besarannya, ya, memberikan nafkah kepada istrinya itu 2 mud. 2 mud itu hafnatain kabiratain, 2 raupan besar, 2 raupan gini, ya, mohon maaf, ini 2 raupan, 1, 2 gitu. Itu yang wajib untuk dikeluarkan bagi sang suami yang memiliki rezeki yang luas, yang banyak. Itu kewajibannya minimal seperti itu. 2, ya, 2 raupan orang besar atau orang umum, orang normal. Kulla yaumin, setiap hari, berbentuk apa? Min ghalibi qutil balad, dari makanan pokok, dari bentuk makanan pokok. Kalau misalkan di kita di Indonesia makanan pokoknya berasal dari beras, maka 2 raupan beras itu setiap hari wajib dikeluarkan sang suami buat istrinya. Yang kedua itu dari segi makanan, ya, dari segi makanan. Yang kedua, yuqaddimu minal udmi ma
i'tadahu ahlu tilkal baladi wa ma yuqaddamahu adata amsalihi min ahlil yusri wal ghina. Yang kedua, memberikan atau menyuguhkan lauk pauk yang sudah terbiasa dikonsumsi oleh masyarakat tersebut. Ini level yang kaya, berarti orang-orang kaya di kita biasanya levelnya lauknya itu pakai daging ya, daging, terus minimal itu telur gitu ya, minimal telur. Itu sudah kebiasaan orang-orang yang mampu, yang punya keleluasan rezeki itu kalau makan seperti itu. Belum lagi itunya apa namanya, buah-buahan dan segala macamnya ya. Itu termasuk ya, termasuk bukan hanya berupa nasi, tapi lauk pauknya itu juga termasuk. Dan ini tidak termasuk pengolahannya ya, tidak termasuk pengolahannya. Makanan mulai dari berasnya, bahannya, pengolahannya itu semuanya tanggungan sang suami, bukan sang istri. Yang ketiga, nanti ternyata seperti itu ya. Yang ketiga, al-kiswatul la'iqatu bi zaujatil musirina fi tilkal baladi. Nah, dari sisi pakaian juga sang suami ya berkewajiban untuk memberikan pakaian sebagaimana pakaiannya orang-orang kaya di daerah tersebut. Yang bagus-bagus itu ya, ya seperti itu ya. Memberikan pakaiannya seperti itu. Ini kewajibannya saja, kewajiban mulai dari bahannya ya. Bahannya seperti itu. Tapi kalau jumlahnya menurut kebutuhan masing-masing istri. Kalau misalkan sang istri 2 itu cukup, ya sudah 2 aja. Tapi ada istri itu yang gak cukup cuma 2 ya, ada yang 3, ada yang 4 dan seterusnya. Nah, itu berbeda-beda kebutuhannya ya. Berat sekali kayaknya suaminya. Termasuk juga wa yadkhulu fi hukmil kiswa ma yatba'uha min athathin wa firashin wa adawati madbakhin wa nahwi dhalik. Termasuk apa namanya, seorang suami menyediakan pakaian istri, juga menyediakan perabot-perabot rumah tangga, termasuk tempat tidur juga, termasuk alat-alat masak juga. Itu semua kewajiban sang suami. Banyak sekali ini ya. Itu level yang pertama ya, level yang pertama. Kemudian level yang kedua, amma zauju al-mutawassitu fayukallafu minan nafaqati bima yali. Adapun orang yang pertengahan, suami yang pertengahan kemampuannya, berapa kewajibannya? Ma yusawi muddan wa nisfa muddin. Kewajibannya adalah memberikan 1,5 mud kepada sang istri min ghaibi qutil baladi alladhi huwa fihi kulla yaumin, dari makanan pokok daerah tersebut. Kewajibannya dikeluarkan setiap hari. Kalau orang kaya tadi berapa? 2 mud. Kalau orang sedang-sedang 1,5. Kayaknya kita di sini kayaknya nih ya. Level kita kayaknya di sini ya. 1,5 mud ya. 1,5 mud itu ya cukup lah kalau untuk dimakan 2 kali kali ya. 2 kali cukup itu ya. Ya berarti kewajiban kita itu ya, minimal memberikan makan kepada sang istri itu sehari berapa? 2 kali makan. Itu berikut lauk pauknya semua. Al-udmu alladhi jarat bihi adatu ahli tilkal baladi bin nisbah li awsatin nas nau'an wa kamman. Baik jumlahnya maupun jenisnya itu ya sama ukurannya sebagaimana orang-orang daerah tersebut menggunakan makanan tersebut. Misalkan kalau kita pakai sayurnya sayur apa itu? Sayur lodeh, sayur apa itu? Sop ya, kayak begitu ya.
Nah, itu level kita itu ya. Itu semua juga termasuk apa? Nafkah yang harus dikeluarkan bagi sang suami. Wal kiswatul laiqatu li zaujati amsali fi dzalikal makan. Dan juga memberikan pakaian yang layak sebagaimana yang dipakai oleh tokoh-tokoh orang di daerah tersebut. Ya, di level yang kedua ini misalkan siapa gitu ukurannya, itu pakaiannya seperti ini, pakaian seperti itu ya, sama seperti pakaian mereka. Wa ma yatba'uha min baqiyati hajatil manzili al-mukhtalifah, dan juga termasuk beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya, alat-alat kebersihan ya, alat-alat masak, itu semua juga disediakan oleh sang suami. Kompor, gas, itu sendok, garpu, wajan, sutil, itu semua itu apa? Kewajiban sang suami untuk membelikannya, untuk menyediakannya. Kemudian yang ketiga, amma zauju al-faqiru, adapun level yang ketiga, level yang paling rendah, fayukallafu minan nafaqati bima yali, ya. Kewajiban nafkahnya seperti ini. Yang pertama, ma yusawi muddan wahidan. Kewajibannya 1 mud, ya. Kewajibannya 1 mud min ghalibi qutil baladi kulla yaumin. Untuk dikeluarkan untuk istrinya di setiap harinya. Kalau 1 mud cukup untuk 1 hari ya. Itu kalau memang benar-benar keadaannya fakir. Kalau memang fakir banget, itu kewajibannya 1 hari 1 mud. Berarti memberikan makan sang istri 1 hari 1 kali. Itu kalau memang benar-benar orangnya apa? Fakir. Kayaknya kita nggak di level ini ya, kita masih di level yang tadi ya, yang kedua itu ya. Yang kedua, al-udumul ladzi jarat bihi 'adatul fuqara ala ikhtilafi fi tilkal baladi. Juga semiskin-miskinnya pun kewajibannya bukan hanya memberikan nasi saja ya, tapi juga berikut lauk pauknya yang menurut adat kebiasaan orang-orang fakir di daerah tersebut. Tetap ya, sang istri berhak mendapatkan makanan yang layak walaupun sehari cuman berapa? Sekali. Wal kiswatul laiqatu li zaujati amsali fi dzalikal makan, juga memberikan pakaian yang layak ya kepada sang istri menurut levelnya orang-orang miskin di daerah tersebut. Wa yustadallu limura'ati haliz zawji fi kulli ma sabaqa bima rawahu Abu Daud. Dan ini dalil ini ya berdasarkan dalil atau hadis dari Imam Abu Daud tentang kewajiban seorang suami berdasarkan apa? Levelnya masing-masing. Berdasarkan levelnya masing-masing. Ini ada hadis an Muawiyah al-Qushairi, dari sahabat Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu an. Qala, beliau menceritakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, kemudian aku bertanya, ma taqulu fi nisaina. Ini sahabat Muawiyah al-Qushairi menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa nasihat yang kau berikan untuk istri-istri kami, gitu ya, para perempuan-perempuan kami. Qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imuhunna mimma ta'kulun waksuhunna mimma taktasun wala tadribuhunna wala tuqabbihuhunna. Berikanlah kepada mereka makan sebagaimana yang kalian makan. Kalau kalian makan sate, istri kalian juga beri sate. Kalau kalian makan ikan asin, ya ikan asin sama gitu ya. Jangan dibedakan. Kamu sebagai laki-laki makannya sate, buat istrimu kerupuk sama itu tahu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Sama aja. Apa yang kamu makan, sama juga istrimu kasihlah makan yang sama. Jangan dibedakan gitu.
waksuhunna mimma taktasuna, dan berikanlah mereka itu pakaian sebagaimana kalian memakai pakaian tersebut. Kalau pakaian kalian itu bagus-bagus misalkan, ya istrimu juga belikan yang bagus-bagus. Jangan sampai begini, kalian beli pakaian yang mahal-mahal buat diri kalian, tapi buat istri kalian beli yang murah-murah. Nah, itu yang rombeng-rombeng misalkan. Nggak boleh seperti itu ya. Levelnya harus sama. Apa yang kalian pakai, misalkan harga yang sekian, ya istrimu juga seperti itu. Wala tadribuhunna, dan jangan memukul mereka. Jangan memukul mereka. Enggak boleh Pak kita sebagai suami memukul istri ya. Kalau ada laki-laki atau suami yang masih suka memukul istrinya, tolong berhenti, jangan memukul istrinya. Apapun keadaannya, ngeselin kayak apapun, bersabar. Jangan sampai memukul. Nabi kita Muhammad SAW melarang kita para suami untuk memukul istri. Wala tuqabbihuhunna, dan janganlah kalian menjelek-jelekan istri kalian. Nah, nggak boleh menjelek-jelekan istri ya. Wala tuqabbihuhunna, jangan menjelek-jelekan istri. Istrinya ya bilanglah itu cantik gitu ya. Jangan menjelek-jelekan. Yang termasuk menjelek-jelekan juga, misalkan istrinya dikasih pakaian yang murah-murah, yang jelek-jelek, itu sama dengan kategori menjelekkan istri ya. Nanti istrinya cantik dikasih pakaian yang robek-robek, yang jelek, yang itu ya, itu nggak bagus ya. Nanti istrinya jadi jelek. Nah, kalau bisa kasih istri pakaian yang bagus, yang layak ya, sebagaimana yang kita mampu. Kalau kita mampu harga yang 500, kasih yang 500. Kita mampunya harga 50, ya kasih yang 50 ya, menurut kemampuan kita. Nah, itu hal-hal yang wajib kita keluarkan sebagai seorang suami dengan levelnya masing-masing ya. Yang level yang paling kaya, yang sedang, yang paling miskin, itu semua sudah ada ya. Nah, ini ada beberapa hal ya. Ini enggak termasuk wajib, tapi ini kalau kita berikan itu menjadi sempurna nafkah kita kepada sang istri. Nah, itu ada 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, manzilun munasibun lihali zauji yuskinu fihi zaujatahu. Rumah yang layak buat sang suami, yang dimana rumah tersebut untuk tinggal sang istri. Nah, itu kalau ya, kebutuhan rumah gitu ya. Kalau kita mampu ya kita belikan rumah yang layak. Kalau nggak bisa ya kita kontrakin di tempat yang layak gitu. Kita sewa di tempat yang layak. Intinya kita tempatkan istri kita di tempat yang layak. Yang kedua, kullu ma la budda minhu lin nadhafa wat tanazzuh minal adran wal awsakh wa adawati zina idza kana zawju taliban minha an tatazayyana lahu. Ya, intinya kalau misalkan kita pengen ruangannya bersih, ya alat-alatnya kita sediakan gitu ya. Alat-alatnya kita belikan. Yang ketiga, al khadimu idza kanat az-zaujah mimman yukhdimu mithluha fi baiti abiha. Yang ketiga, kita menyediakan pembantu buat istri kita. Saya ulang lagi nih, pura-pura nggak dengar kayaknya nih. Merupakan kesempurnaan dari nafkah seorang suami kepada istri adalah menyediakan pembantu untuk istrinya. Jika sang istri itu memang sebelumnya sudah terbiasa di rumah ayahnya disediakan pembantu. Ini kayaknya nggak masuk kita di sini ya. Nggak masuk. Apalagi Baji Sahlan ini nggak masuk ini. Waduh. Tapi ini merupakan kesempurnaan saja ya. Kalau bisa ya, kalau mampu kita sediakan buat istri kita itu salah satu pembantu ya, untuk membantu dia. Nah, dalam memilih pembantu, ayyakuna hadzal khadim untha au tiflan mumayyizan ghayra balighin. Kalau bisa kita memilihkan pembantu yang perempuan ya,
yang perempuan, atau anak yang sudah tamyiz yang belum baligh, au mahraman laha, atau mahramnya. Wa ujratu hadzal khadimu innama hiya 'ala zauji, dan biaya atau gaji pembantu itu sungguh kewajiban bagi sang suami. Nah, menyediakan pembantu. Tapi kalau misalkan istri kita itu sudah dari sananya biasa kok dia melakukan sendiri, nggak ada pembantu, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nah, ini ada beberapa contoh, ya, ada beberapa contoh yang ini dulu pernah ditanyakan kalau nggak salah Mas Wasim ini, kalau nggak salah, ya. Ini ada keterangan seperti ini. Idza kanatiz zaujatu ta'kulu ma'a zawjiha. Kalau ada seorang istri dia makan bersama suaminya, wa taskunu ma'ahu duna an yattafiqa ala qadarin muayyanin minal quti wal udmi, dan sang istri itu tinggal bersama suaminya tanpa adanya kesepakatan minta uang nafkah, ya, tanpa menyebut kesepakatan uang nafkah, baik untuk makan maupun untuk lauk pauk dan segala macamnya. Yalzimu bihi zawju fahadhihi nafaqatu tu'addu min qabilit tamkin. Maka nafkah yang ini dihitung sebagai tamkin, la tamlik, bukan tamlik, wa tasqutu bi mudhiyiz zaman, dan gugur dengan berjalannya waktu. Ini saya ulang lagi. Jika ada seorang istri tinggal bersama suaminya, dia makan bersama suaminya, tinggal makan, ya, tidak ada kesepakatan dia minta nafkah di setiap harinya berapa gitu, nggak ada kesepakatan. Pokoknya kalau ada makan, ya, seperti itu aja. Maka jika sang suami suatu saat kok makannya itu telat atau levelnya berbeda, maka itu bagi sang suami nggak ada kewajiban untuk menggantinya di lain hari. Ketika sudah mampu, itu tidak ada kewajiban sama sekali. Amma idza kanatiz zaujatu qad ittafaqat ma'a zawjiha. Adapun kalau ada seorang istri tinggal bersama suaminya dan ada kesepakatan, ya, sang istri minta kesepakatan ala qadrin muayyanin minan nafaqah, kesepakatan tentang besaran nafkah. Misalkan, Mas, saya mau, ya, jadi istrimu, tinggal bersama kamu, makan bersama kamu, tapi saya mau sehari saya dijatah makan, uang makannya itu tidak kurang dari 100.000. Misalkan sudah ada kesepakatan semacam itu. Maka kalau ada semacam ini, au kana al-qadhi qad alzamahu biqadarin muayyanin minan nafaqati laha fahiya 'inda idzin muqaddaratun tutalabu biha hatta ba'da mururi waqtiha li'annaha tu'addu min qabilit tamlik la tamkin wala an tu'tada anha bima tajibu. Maka dia bisa meminta jatah itu seandainya di suatu saat sang suami tidak memberikannya. Itu bisa terhitung apa? Terhitung hutang. Misalkan contoh saja, ya. Jika ini terjadi, ya, dan banyak sekali seperti ini, perempuan zaman sekarang sudah banyak seperti ini, Pak. Kalau istri kita mungkin belum tahu, ya. Kalau mereka tahu, mereka akan menuntut ini, ya. Nah, ini yang harus dipenuhi, ya. Ini saya temui ada beberapa keluarga yang semacam ini, ya. Ketika sebelum nikah, sang istri itu memang sudah minta sama sang suami itu, saya mau nikah sama kamu, tinggal ikut kamu, tapi saya di setiap harinya
harus dikasih nafkah minimal itu 100.000 rupiah. Nah, ketika sang suami sudah sepakat dan mereka sepakat kemudian menikah, maka seandainya di dalam perjalanan mereka dalam berumah tangga, misalkan sang suami kerjaannya atau penghasilannya berkurang, kemudian di setiap harinya dia memberikan nafkah 50.000 misalkan, berarti kan kurang berapa? 50.000, maka itu bisa terhitung hutang, ya, itu bisa dihitung hutang. Atau misalkan suatu saat sang suami itu tidak punya penghasilan, kemudian sang istri dengan caranya sendiri, dia mungkin punya simpanan uang, ya, kemudian dia menghidupi keluarganya dengan uang dari sang istrinya, maka sang suami itu tetap nanti berkewajiban untuk membayar yang namanya uang nafkah tadi itu selama dia tidak diberikan. Nah, ini juga terjadi ketika juga misalkan terjadi perselisihan antara suami dan istri, kemudian sang istri menuntut sang suami misalkan minta dibiayai atau diberikan nafkah dalam sehari sekian, misalkan 100.000 rupiah, dan itu diputuskan oleh pengadilan, maka sang suami juga berkewajiban untuk memenuhinya. Kalau seandainya suatu saat tidak dipenuhi, maka itu terhitung hutang yang harus dibayar di kemudian hari. Udah Isa ini? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini ya kesimpulan dari nafkah seorang suami kepada sang istri. Sekali lagi, menurut kemampuan sang suami, tidak mengikuti level sang istri. Kalau misalkan suaminya di level orang kaya, ya levelnya seperti itu. Kalau misalkan sang suami ini di suatu saat di awal-awal dia nikah di level yang pertama, ya, di level yang pertama, kemudian di pertengah perjalanan 5 tahun atau 10 tahun kemudian sang suami itu penghasilannya menurun, dia otomatis turun ke level 2, maka sang istri juga harus mengikuti levelnya. Yang tadinya makan ayam, makan kambing, sekarang makannya ikan asin, tahu, tempe, harus ngikutin, ya, bukan ngikutin level sang istri, tapi ngikutin level sang suami. Nah, jika seorang suami sudah turun level, misalkan dari level pertama kemudian level kedua, sang istri belum berhak untuk mengajukan perceraian, tidak boleh. Tapi ketika sang suami turun dari level pertama, level kedua, dan level yang paling bawah, fakir, benar-benar fakir, kemudian sang istri berusaha untuk bersamanya dan ternyata dia nggak kuat, maka sang istri berhak untuk mengajukan perceraian yang disebut al-fasakh. Kalau seorang suami tidak mampu membiayai istrinya, tidak mampu memberikan infak kepada istrinya, maka sang istri berhak untuk mengajukan ke pengadilan untuk bercerai. Dan ini ada hadisnya, ya, diriwayatkan Imam Ad-Darqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fir rajuli la yajidu ma yunfiqu ala imraatihi yufarraqu bainahuma. Bagi seorang laki-laki yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, maka dipisahkan di antara keduanya. Itu hadis riwayat Imam Ad-Darqutni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, intinya kita sebagai seorang laki-laki berusaha untuk sebisa mungkin bisa memberikan kebutuhan bagi keluarga kita masing-masing. Sebagai seorang suami, memberikan infak kepada sang istri, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau ketika mengeluarkan infak, ya, kemudian engkau ketika mengeluarkan infak, kemudian engkau berharap akan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
hatta ma taj'alu fi imra'atika, sampai-sampai apa yang engkau suapkan kepada istrimu itu juga merupakan apa? Merupakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu itu pahalanya paling besar dibandingkan dengan infak selain keluargamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan banyak lagi keutamaan kalau kita memberikan infak kepada keluarga kita, kepada istri kita, anak-anak kita, semua itu tidak hilang, tidak sia-sia, tapi semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan kita terima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Amin Allahumma amin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim ya arhamar rahimin warhamna ya arhamar rahimin warhamna ya arhamar rahimin warhamna bi rahmatikal wasi'ah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.